Baiklah, pada hari ini saya akan membawakan materi tentang permodelan dan manajemen model dalam MSS atau Management Support System, yaitu bagian dari DSS yang secara khusus membantu pengambil keputusan dengan representasi model. Kita akan membahas jenis-jenis model, teknik permodelan, representasi model, hingga peran simulasi dan heuristik. Kita masuk ke bagian pendahuluan. MSS merupakan bagian dari DSS yang berfokus pada permodelan manajerial. Tujuannya adalah membantu pengambil keputusan untuk memahami permasalahan, mengevaluasi alternatif, dan memilih solusi terbaik. Model di sini berfungsi sebagai presentasi dunia nyata yang disederhanakan, sehingga keputusan dapat dibuat lebih terarah dan efisien. Kita masuk ke MSS. Ada tiga jenis model utama yang digunakan dalam MSS. Pertama, model statistik, seperti analisis regresi, digunakan untuk menemukan hubungan antar variabel. Kedua, model finansial, yang berfungsi untuk membuat proyeksi laporan keuangan jangka panjang. Dan ketiga, model optimasi, yang biasanya menggunakan linear programming untuk menentukan alokasi sumber daya yang optimal. Kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu analisis model statis versus dinamis. Model dapat dibedakan menjadi statis dan dinamis. Model statis hanya mengambil snapshot pada suatu waktu, misalnya laporan tahunan atau laba triwulan. Sementara model dinamis dapat memantau tren dan pola perubahan sepanjang waktu, misalnya proyeksi rugi laba 5 tahun ke depan. Pemilihan jenis analisis ini bergantung pada kebutuhan organisasi. Kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu kategori teknik permodelan. Teknik permodelan dalam MSS bisa dibagi dalam 3 kategori. Pertama, optimasi, yang digunakan untuk mencari solusi terbaik. Contohnya linear programming. Kedua, simulasi yang melakukan eksperimen dengan model, misalnya Monte Carlo atau forecasting. Dan ketiga, heuristik, yaitu pendekatan rule of thumb atau sistem bakar yang memberikan solusi cukup baik untuk masalah kompleks. Kita lanjut ke selanjutnya, yaitu representasi model. Model dapat dipresentasikan dalam berbagai cara. Diagram grafis digunakan untuk menunjukkan hubungan antar variabel. Segi 4 untuk decision variable, lingkaran untuk uncontrollable variable, dan oval untuk outcome. Selain itu, ada tabel keputusan yang membantu mengorganisasi alternatif berdasarkan kondisi, serta pohon keputusan yang menggambar hubungan antar pilihan secara visual. Kita masuk ke bagian linear programming atau LP. Salah satu teknik optimasi yang paling penting adalah linear programming. LP digunakan untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas secara optimal. Komponennya terdiri dari decision variables, objective function, constraints. Contoh klasik adalah blending problem, yaitu bagaimana meminimalkan biaya produksi dengan kombinasi input tertentu. Kemudian pada bagian simulasi, simulasi adalah teknik yang menirukan kenyataan. Simulasi lebih bersifat deskriptif daripada normatif, sehingga cocok digunakan ketika masalah terlalu kompleks atau diformulasikan dengan optimasi. Jenis-jenis simulasi antara lain adalah probabilistik, discrete dan kontinu, time dependent versus time independent, serta simulasi visual yang memberikan gambaran grafis dari hasil eksperimen. Kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu Monte Carlo Simulation. Salah satu bentuk simulasi yang paling dikenal adalah simulasi Monte Carlo. Metode ini menggunakan bilangan acak untuk mempresentasikan distribusi probabilitas. Langkahnya meliputi mendefinisikan variabel, melakukan sampling acak, mengulang eksperimen berkali-kali, lalu mengevaluasi kinerja sistem. Hasil akhirnya dilengkapi dengan confidence interval untuk mengukur keandalan keputusan. Kita masuk ke bagian heuristic methods. Heuristik adalah pendekatan rule of thumb yang memberikan solusi cukup baik meskipun tidak selalu optimal. Metode ini sangat berguna untuk masalah yang terlalu kompleks atau tidak efisien jika dioptimasi penuh. Kelebihan heuristik adalah cepat, sederhana, dan menghemat waktu. Namun kekurangannya adalah rentan terhadap lokal optimum dan tidak menjamin solusi terbaik. Dan kita masuk ke bagian manajemen model dalam MSS.
Manajemen model dalam MSS mirip dengan manajemen data. Model dapat berupa statis maupun dinamis, dan beroperasi dalam kondisi certainty, risk, atau uncertainty. Tantangan utamanya adalah bagaimana mengintegrasikan berbagai model, baik itu LP, simulasi, maupun heuristik, ke dalam satu sistem yang terpadu, sehingga bisa membantu manajer dalam pengambilan keputusan. Termasuk ke bagian terakhir, yaitu kesimpulan. Sebagai kesimpulan, modal adalah inti dari MSS dalam mendukung proses pengambilan keputusan. Kombinasi teknik optimasi, simulasi, dan heuristik memberikan fleksibilitas bagi sistem. Namun tetap ada tantangan berupa trade-off antara akurasi, biaya, dan kecepatan. Oleh karena itu, penting bagi organisasi untuk memilih pendekatan yang paling sesuai dengan kebutuhan dan sumber daya yang tersedia.